warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Banggai yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, yang kami hormati Ombudsman Republik Indonesia Bapak Dr. Insinyur James Gutawa SH MM, yang kami hormati Kepala Ombudsman RI Program Provinsi Sulawesi Tengah Bapak M. Iqbal Andi Maka SH MH, para asisten, staf ahli serta Kabupaten Banggai, para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Banggai, para kepala bagian serta Kabupaten Banggai, para camat se-Kabupaten Banggai, Bapak hadirin yang sama kami hormati. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, acara kunjungan kerja dan monitoring supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia pada hari ini Selasa 19 September 2023 dimulai. Acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mari bersama kita memanjatkan doa dipimpin oleh Bapak Zulhardi Nursi SPD DPD di Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Banggai yang telah maju di Wakil Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, para asisten dan para tamu undangan yang kami hormati, mari sejenak kita menundukkan pikiran dan hati kita seraya bermudahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan izinkan kami untuk memimpin doa ini dalam ajaran Islam untuk saudara kami untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas semua
hingga dapat terlaksananya kunjungan monitoring dan supervisi pimpinan Ombudsman Republik Indonesia di Kabupaten Pantai. Ya Allah Tuhan yang Maha Menyayangi, hanya kepada-Mu kami pasrah dan bertawakal. Warisilah kami ilmu yang bermanfaat. Lengkapilah daerah kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi, dan kesantunan moral demi terkelolanya kekayaan dan sumber daya dengan optimal, terwujudnya keselarasan pembangunan fisik, material, dan jiwa spiritual, demi tercapainya cita-cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Insinyur Abdul Ali Magister Sains di Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan salam hormat, salam hangat, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Presiden, Bapak Haji Amiruddin, dan Bapak Wakil Bupati Pantai, Bapak Haji Burhanuddin Masudiri, karena pada kesempatan yang berbahagia ini beliau sedang melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan keluar daerah. Bapak Bupati Pantai, alhamdulillah sekarang sedang melaksanakan tugas di Bali, sedangkan Bapak Wakil Bupati Pantai sementara proses pemulihan dari sakit. Oleh sebab itu, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Pantai menugaskan kepada saya untuk hadir bersama-sama di kesempatan yang baik ini dalam rangka pembukaan, monitoring, dan evaluasi oleh pimpinan Ombudsman Republik Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Pantai hari Selasa tanggal 19 September 2023. Oleh itu kami mohon izin membacakan sambutan tertulis Bupati Pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera selalu untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak James Lee Putra Barat, STSHMM, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia beserta rombongan. Selamat datang di Kota Luhur, Kota berair bersih, aman, indah, dan ramah investasi, ramah pergaulan, dan ramah lingkungan. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Iqbal Andika SMH Selahiruna Baru. Yang saya hormati Asisten 1 bidang pemerintahan keselamatan, asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan, dan asisten 3 bidang asisten 1 saya namanya Ibu Nur Jalal Sarjana Hukum, asisten 2 saya namanya Insinyur Ferwin Theodora Munggesang MM, asisten 3 saya Dr. Kamil Ketuaan MS. 2 ini masih jomblo Pak.
Masih ya. Yang saya hormati para staf ahli, staf khusus yang sempat hadir, hadir selain Pak Rudi yang saya hormati pejabat tinggi pertama, para kepala dinas, kepala badan, yang saya hormati pejabat administrator, alhamdulillah ada hadir para kabak, para camat se-Kabupaten Banggai yang sempat hadir, dan sekalian beberapa yang hadir dan lain wakili. Yang saya hormati pejabat nasional, pejabat pengawas dan pelaksana lainnya. Yang saya hormati rekan-rekan pers, media cetak, media elektronik yang sempat hadir. Hadirin yang saya cintai dan banggakan. Ungkapan rasa syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas izin dan perkenannya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti acara pembukaan dalam rangka monitoring oleh pimpinan Ombudsman Republik Indonesia beserta Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah bersama pemerintah daerah Banggai. Lewat kesempatan yang berbagi ini, atas nama masyarakat dan pemerintah daerah Banggai, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak yang terhormat James Lee Tabarat, STSH-MM, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, dan Bapak Iqbal Andi Mangga, Kepala Perwakilan Ombudsman dari Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah beserta rombongan di Kota Luwu, Kabupaten Banggai. Insya Allah masa kebersamaan ini dapat memberikan semangat kita untuk membangun Kabupaten Banggai. Karena dengan rasa tanggung jawab kita yang besar akan memberi yang terbaik dalam memantapkan sinergitas organisasi pada daerah serta dapat memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Banggai bersama cintai. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati dan banggakan, perlu saya sampaikan bahwa Ombudsman Republik Indonesia akan melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pada tahun 2023 di Kabupaten Banggai. Mulai hari ini dengan menilai perangkat daerah yang ada di Kabupaten Banggai. Jadi kalau dari jadwal nanti ada beberapa perangkat daerah antara lain Dinas Kependudukan, ya, Dinas Lingkungan Hidup, kalau tidak salah, ada juga Puskesmas. Di sini ada saya kepala Puskesmas, ya, Ibu berdua itu coba berdiri kepala Puskesmas yang kita terucapkan berdua. Kami di direksi langsung sikap nanti tolong dilayani dengan baik teman-teman dari Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman dari olehnya dalam melaksanakan fungsi pencegahan, tentunya pemerintah daerah memandang penting deteksi dini atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Olehnya, setiap perangkat daerah perlu melakukan perbaikan dan peningkatan tata kelola pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan, termasuk di dalamnya meningkatkan pemanfaatan media elektronik dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara inklusif. Melalui penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 ini diharapkan dapat mendorong pemerintah Kabupaten Banggai untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana, prasarana, kompetensi penyelenggara layanan, dan pengelolaan pengaduan. Perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan terhadap maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara layanan, serta kualitas pengelolaan pengaduan pada tiap unit pelayanan publik baik di pemerintah daerah. Olehnya seluruh perangkat daerah segera mengenali dan melengkapi komponen-komponen yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik baik dalam kebijakan maupun hal teknis. Tentunya melalui penilaian mandiri kepatuhan terhadap standar pelayanan publik ini, saya harapkan akan dapat meningkatkan rapor Kabupaten Banggai dalam penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Yang akan dinilai hari ini mohon berdiri kepala dinas. Mohon dari yang terkait dinas kependudukan, kesehatan, DPSP, terus puskesmas, dinas pendidikan. Siap. Tolong dilayani dengan baik, di data-datanya bisa diberikan dengan baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, salah satu upaya Ombudsman untuk memastikan pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan adalah melalui survei kepatuhan secara berkelanjutan. Ombudsman sejak tahun 2013 melakukan pengukuran kepatuhan penyelenggara pelayanan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Tingkat kepatuhan harus ada perbaikan. Meskipun secara keseluruhan tingkat kepatuhan masih dalam atau masih belum maksimal. Karenanya akan diperkuat dengan data laporan masyarakat ke Ombudsman dan masyarakat yang paling banyak melaporkan pemerintah daerah dibanding instansi lainnya. Karena itu menjadi relevan kiranya perbaikan layanan publik di daerah ini harus memperoleh atensi lebih besar sebagai lini depan penyelenggaraan layanan publik. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengupayakan kepatuhan terhadap standar pelayanan pada setiap pelayanan terhadap masyarakat. Demikian pula komitmen kepala perangkat daerah dalam menjaga dan berupaya meningkatkan kinerjanya sehingga pemerintah Kabupaten Banggai dapat meningkat dan lebih maju lagi. Dengan penilaian Ombudsman ini, mari kita bekerja lebih serius, lebih profesional, dan lebih bertanggung jawab untuk menuju cita-cita luhur masyarakat Kabupaten Banggai yang sejahtera, adil, dan makmur. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga penilaian ini dapat bermanfaat bagi daerah yang kita cintai bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing, memberi dan merahmati kita yang untuk membangun kebaikan masyarakat yang bersama kita. Sekian, wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera selalu untuk kita semua. Salam, Om Santi 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 Om. Rahayu Sintia. Bupati Banggai Haji Amiruddin. Indonesia yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur James Huta Barat SH MPhD Singapura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Sangat senang pertama sekali ke Banggai. Kalau ke Sulteng ini saya sudah sering, tapi ke Banggai baru pertama sekali. Dan memang bangga, bukan cuma Banggai, memang saya bangga sekali. Dan saya kesini sambil memberikan masukan sebenarnya. Intinya begini Pak, kita di pimpinan Ombudsman ini kan ada daerah namanya daerah Ampuan. Ampuan saya Sulawesi Tengah salah satunya. Ada 5. Yang pertama Pulau Riau, Bali, Sulut, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Barat Tengah. Tahun yang lewat dari yang masuk 10 besar di provinsi ada 2 dari tempat saya. Yang peringkat yang nomor 1-nya adalah Sulawesi Utara, nomor 2 adalah Bali. Saya kepingin sekali ada wakil yang dari sini. Dan setelah kita lihat yang berpotensi untuk memang pelayanan publiknya di kabupaten kota ya, yang dari idealnya kita, saya bangga itu. Saya kesini untuk mendorong kita, walaupun kita tahun yang lewat sudah masuk di zona hijau, tapi belum masuk di zona hijau tua. Artinya kita punya grade. Sebelum tahun 2022 itu kita hanya 3 grade, jadi merah, kuning, hijau. Setelah 2022 jadi 5. Merah muda, merah tua, merah tua, merah muda, kuning, hijau muda, hijau tua. Jadi hijaunya itu 2, satu tinggi, satu tertinggi. Nah ini dia, saya datang memang dari kejauhan ke sini, ya kan, untuk saya pikir memotivasi, memberikan motivasi dan masukan saya agar kita bisa meningkatkan pelayanan publik. Saya tadi sampaikan banyak, sebenarnya ini kan nama sambutan, jadi saya mungkin hanya beberapa slide saja saya sampaikan yang membuat kita bisa masuk ke pelayanan publik itu sendiri. Jadi pelayanan publik itu sendiri itu merupakan cita-cita kita di pembukaan Undang-Undang 45 di konstitusi kita. Jadi memang di pembukaan. Jadi kalau di pembukaan itu kan tidak boleh dirubah. Jadi 4 tujuan negara kita, 2 yang langsung kepada pelayanan publik, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan. Jadi diharapkan dengan pelayanan publik itu kita semakin sejahtera dan semakin cerdas. 2 itu sebenarnya. Jadi 2 lagi yang tujuan negara kita melindungi segenap bangsa dan ikut kepada dunia itu adalah tujuan yang tidak langsung, tapi yang langsung. Jadi diharapkan kita memberikan pelayanan publik yang prima. Ini dia, konstitusi mengatakan dan Undang-Undang 25 2009 dan Undang-Undang 37 tahun 2008 itu mengatakan bahwa kita wajib memberikan pelayanan prima. Ini yang penting. Jadi rakyat tidak hanya dilayani dengan standar-standar. Jadi pelayanan prima kita. Itu kira-kira tujuannya kita ke sana. Ini sebenarnya saya bikin banyak, mungkin siapa dilewati terus. Nanti kalau ada kesempatan terus. Atau sini dulu deh, sini. Ini agak sedikit ilmiah. Kenapa kita kasih ini? Bahwa ini adalah data dunia. Dari tahun 70-an sampai sekarang perubahan teknologi sangat pesat. Kalau kita lihat grafiknya ini, perubahan individu atau masyarakat itu mendekati. Jadi dulu gak ada handphone, sekarang ada handphone, sehingga kita cepat sekarang memberikan pelayanan. Kita belum sampai kepada pelayanan yang memenuhi pelayanan dia sudah minta
minta lagi. Jadi demanding sekarang. Jadi masyarakat itu cepat sekali dia minta perubahan untuk pelayanan kita. Kadang-kadang kita sebagai pelayan publik ini masyarakat kemarin minta ini, sekarang minta ini lagi. Memang begitu Pak. Jadi teknologi yang mendorong mereka. Dulu kan nggak ada handphone online yang melihat mereka. Nah sekarang dilihat di negara lain ini langsung diminta. Sementara di organisasi kita dan kebijakan publik kita yang terakhir itu bergerak secara lambat. Nah inilah tantangan kita beroperasi ini sebagai pelayan publik. Bagaimana pelayanan publik yang grafiknya di bawah itu bisa digeser ke kiri mendekati keinginan masyarakat. Nah ini kita masih jauh dari sana. Undang-Undang 25 tahun 2009 itu mengenai standar pelayanan publik. Sementara masyarakat sudah harus di atas standar. Dia minta pelayanan yang prima. Nah, inilah tantangan kita semua di sini. Oleh karena itu sejak 2022 standar kepatuhan pelayanan publik kita merubah dari yang dulunya hanya kepatuhan, yaitu standar terhadap sarana prasarana Undang-Undang 25 2009 kita naikkan menjadi mendekati kepada opini pelayanan publik. Nah, jadi kita masukkan pertama adalah kalau sebelumnya super kepatuhan, nah sekarang kita masuk kepada standar pelayanan dan kompetensi. Habis itu kita ukur impairment, indeks persepsi administrasi, di mana yang menilai bukan ombudsman tetapi masyarakat. Jadi kita tanya masyarakat pengguna, katakan puskesmas, masyarakat menggunakan puskesmas itu kita tanya itu puas apa enggak. Jadi yang menilai bukan 100% ombudsman lagi, khusus impairment. Karena itu lebih mendekati apa yang dirasakan oleh masyarakat. Baru yang berikutnya adalah masuk kepada kompetensi dari kita pelayanan publik, baru terakhir mengenai laporan masyarakat. Coba dilewati aja terus sampai mungkin akan tulisan ini sudah sangat tulisan. Ini sebentar sebelum inilah yang saya bilang tadi. Masyarakat itu sangat demanding sekarang, permintaannya sangat tinggi. Kebayang nggak laporan ke ombudsman secara total tahun 2002 hanya 396, tahun yang lewat sudah 19.809, 45 kali dalam 20 tahun. Siap-siap kita melayani ini Pak. Di Bangga ini nanti setelah MPP mau ada Pak ya, itu nanti laporan makin banyak. Jadi masyarakat itu dikit-dikit udah, kalau saya bilang makin cerewet sih mungkin juga sih, agak mirip lah seperti itu. Jadi mereka sudah tahu haknya, dia langsung lapor. Jadi siap-siap untuk menghadapi laporan masyarakat yang betul-betul itulah mau pelayanan publik. Jadi nanti kita bikin MPP, kita melayani mereka, semakin bagus kita layani, jangan mengharapkan semakin sedikit yang komplain itu, semakin banyak juga karena ini semakin tahu ternyata bisa. Karena ciri-ciri pelayanan publik ada 4. Pertama, independensi, kita harus independen. Yang kedua, non diskriminasi. Yang ketiga, tidak memihak. Yang keempat itu adalah tidak dipungut biaya. Karena tidak dipungut biaya, jadi mereka gampang gitu. Nah, kalau misalnya dia melapor kita tagih Pak, misalnya ada 10.000 aja, mereka udah sudah ini karena gratis dan dilayani dengan baik. Nah, inilah kira-kira. Dan ini matematikanya juga masuk tuh. Karena saya background juga eksakta, kita lihat koefisien korelasinya 0,96. Jadi ini grafik itu memang benar-benar akan terjadi. Nanti siap-siap aja Pak. Jadi itulah kita harus mendorong sekarang, kita mempersiapkan diri untuk melayani masyarakat ini. Nah, kalau mau dipilih Pak, ya mungkin kita akan pilih jam Pak. Jadi tidak ada laporan, orang pada takut. Tapi kan bukan begitu. Kita kan setelah ada informasi, ya rakyat ini kita harus kita layani dengan baik. Terus ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terus aja terus. Nah, tadi disampaikan administrasi, ini apa? Jadi administrasi atau sebelumnya. Nah, ini administrasi itu adalah perilaku penyelenggara negara dan pemerintahan. Yang pertama ada
perbuatan melawan hukum, yang kedua melampaui wewenang, yang ketiga menggunakan wewenang tujuan lain, kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum. Itu yang menimbulkan kerugian material bagi masyarakat, orang dan perseorangan. Nah, ini definisinya. Kita lihat ada 10 administrasi yang sering terjadi dalam pelayanan publik. Terus ini dia, ada 10. Pertama, penundaan berlarut. Penundaan berlarut artinya kita leret. Yang harusnya mengerjakan pekerjaan katakan 1 hari, kita buat jadi 3 hari, bahkan bisa 10 hari, bahkan berbulan-bulan. Ini namanya penundaan berlarut. Jadi kita tidak menyelesaikan pelayanan kita sesuai dengan tenggat waktu. Nah, tadi ada perizinan. Kalau perizinan berapa hari kita? Sekarang ini sampai selesai biasanya berapa hari Pak? Di aturannya kita, SOP kita. Ya, setelah rekomendasi dari OPD teknis itu 3 hari. 3 hari ya. Nah, kalau kita di bawah 3 hari itu bagus, tapi lewat dari 3 hari itu namanya belum berlalu. Jadi tenggat waktunya kita lebih. Nah, nanti dianalisa nanti teman kita akan lihat berapa banyak Bapak menyelesaikan dalam 3 hari. Nah, selebihnya itu namanya mall administrasi Pak. Kalau di kedokteran mau praktik Pak, bayangkan mau praktik kan ngeri kan. Nah, ini kita di pelayanan publik namanya administrasi. Itu penundaan berlarut. Yang kedua, tidak memberikan pelayanan. Mereka sudah melapor, dia kita nggak tanggapi. Yang ketiga, tidak kompeten. Jadi orang-orang yang melayani nggak kompeten Pak. Nah, jadi orang-orang di front line di depan itu nggak nyambung Pak, banyak itu Pak. Karena kebiasaan kita di organisasi pelayanan dan khususnya pelayanan publik ini menempatkan Pak orang-orang di depan itu bukan yang kompeten Pak. Biasanya Bapak menempatkannya pasti dia gimana? Biasanya tampilannya bagus depan itu. Jadi biar orang senang melihat itu. Padahal ditanya A, dijawab B. Nah, ini tidak kompeten. Yang keempat, penyimpangan prosedur. Yang kelima, penyalahgunaan wewenang. Yang berikutnya permintaan imbalan. UBD, imbalan uang, barang dan jasa. Ada yang tidak patuh, berpihak, diskriminasi dan konflik kepentingan. Nah, saya mau ngambil di negara kita seperti apa? Silakan Mas, contohnya. Ini di Indonesia ini. Ini saya ambil grafik yang masuk ke administrasi di Indonesia selama puluhan tahun secara otomatis sejak ada data kita itu dari atas ke bawah makin sedikit Pak. Jadi yang paling tinggi penundaan berlarut. Memang benar Pak, kita orang Indonesia penundaan ini nasional, penundaan berlarutnya memang sangat ini yang paling tinggi. Kita tidak pernah atau jarang sekali menyelesaikan sesuai dengan tenggat waktu. Nah, ini dia penyakit kita ini. Kenapa? Yang nggak tahu budaya kita seperti itu. Ini Indonesia nasional, nanti akan kita buka sulteng seperti apa. Ada pertanyaan sulteng ini ya. Ini sulteng yang tadi nasional yang tadi dulu. Indonesia. Dia penundaan berlarut. Itu yang pertama. Tidak memberikan pelayanan. Yang ketiga, penyimpangan prosedur, tidak patuh dan tidak kompeten. Ini dia 85%. 85%. Nah, coba sulteng penundaan berlarut yang tadi tidak patuh, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan. Ini dia masuk ini Pak. Kalau di nasional tadi UBD itu tidak masuk dalam 5 besar, di sini masuk permintaan imbalan uang barang dan jasa di sulteng. Saya harapkan di Banggai tidak ada. Ini sulteng. Dan itu 88,8%. Jadi hampir 90% dimainkan. Jadi kalau kita lihat di nasional sama di sulteng, penundaan berlarut yang tadi tidak sesuai dengan waktu itu paling tinggi Pak. Saya punya grafik di seluruh Indonesia yang nomor 1 adalah penundaan berlarut. Saya sampai tanya kenapa sampai kita leret dengan waktu ini? Ini persoalannya. Nah, rupanya ada hubungannya dengan waktu Pak. Kalau di Eropa 4 musim dan mereka sudah ratusan tahun pakai kereta Pak dan pesawat. Jadi mereka jam 10 Pak. Kita juga kalau naik pesawat kan ditinggal. Jadi toleransi waktu di mereka itu sangat kecil. Jadi kalau bilang 3 hari, sebelum 3 hari selesaikan.
Nah, saya di bisnis transfer selama puluhan tahun. Kalau kita ketemu misalnya di Eropa jam 10 kurang 5 dia udah datang. Karena apa? Di sana kalau musim dingin dia nunggu kita 10 tahun gemetar begitu bisa sakit. Nah itu satu. Yang kedua kalau naik kereta ya ditinggal atau pesawat. Nah kalau kita masalah waktu toleransinya sangat tinggi Pak. Karena kita berasal dari Pintoplo mengatakan kan ada generasi awal itu generasi agriculture wave, generasi pertanian, baru generasi industri, industrial wave, baru yang ketiga adalah information wave, baru knowledge wave sekarang. Jadi ada 4 tahapan manusia. Kita sekarang ini masih di agriculture wave. Nah, di agriculture wave atau pertanian, waktu itu tidak terlalu ketat Pak. Nenek moyang kita, kakek saya dulu kalau ketemu sama nenek saya, kalau saya tanyain dulu waktu mereka pacaran, dia bilang, "Hai Dinda, kita ketemu di slide terakhir." Terima kasih. Berkait kopi oleh saya.